Prabowo ingin memberantas korupsi katanya. Kok bisa berantas korupsi tapi menteri-menteri yang rekrut bermasalah? Apa nggak melihat track record orang dulu ya? Ditanya di interview, lu harta kekayaanmu berapa? Didapat dari mana? Nyolong nggak misalnya? Jadi ada menteri yang terima fee dari proyek tetap dipertahankan dan tidak juga dipecat di era Jokowi. Ada wakil menteri yang mengundurkan diri karena terima gratifikasi, diangkat lagi. Padahal jadi tersangka. Dan belum selesai kasusnya karena bisa dijadikan tersangka lagi. Karena pada waktu itu kan kasusnya terkait dengan gratifikasi dan kemudian belum dibuktikan pokok perkaranya. Pra peradilan itu kan hanya terkait dengan prosedur yang dianggap keliru. Kemudian ada menteri yang sudah santer. Dikasih sprindik ada 11 menurut bocor Alus Tempo jadi menteri lagi. Jadi ini memberantas korupsi kok nggak sesuai ya dengan realitas rekrutmennya. Oke, itu satu ya. Saya tidak mau bicara lagi soal bagaimana back mind-nya ya atau belakang panggung, tapi itu depan panggungnya saja. Oke. Berikutnya lagi yang bisa kita sampaikan adalah menjalankan undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya. Soal Mayor Teddy itu nggak lurus, bro, bro presiden nggak lurus karena undang-undang TNI mengatakan ya bahwa TNI aktif itu hanya bisa di jabatan-jabatan tertentu saja, bukan jabatan politik atau jabatan birokrasi eselon 2. Enggak. Jadi hanya bisa di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan. Kemudian di pertahanan negara, di sekretaris militer presiden, di intelijen negara, di sandi negara, lembaga ketahanan nasional Lemhanas, kemudian Dewan Pertahanan Nasional ya, Wantanas, Search and Rescue SAR Nasional, Narkotika Nasional BNN, dan Mahkamah Agung sebagai hakim militer. Nggak ada di sekretariat kabinet. Sekarang pertanyaannya, ada nggak ya sekretariat kabinet itu setelah sekretaris kabinet diturunkan jadi eselon 2? Kenapa diumumkan pula? Kan tidak lurus berarti, melanggar undang-undang. Oh, perpresnya sekretariat presiden sudah diturunkan. Oh iya, tapi perpres kan tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Kita pakai teori jenjang peraturan perundang-undangan. Jenjang peraturan perundang-undangan mengatakan undang-undang itu di atas perpres. Karena itu tidak boleh bikin perpres yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh ada perwira aktif dikaryakan di tempat-tempat di luar tempat ini. Sekali lagi, di kantor bidang politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Kan jelas. Makanya pada waktu itu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu nggak benar juga karena nggak disebut di dalam undang-undang tentang TNI ini. Apalagi kemudian di zaman Jokowi dibiarkan ada TNI aktif yang menjadi menjadi komisaris di BUMN. Wah tuh itu nggak bisa lagi karena BUMN itu walaupun dia entitas negara, sesungguhnya itu adalah unit bisnis. Kan itu sama saja TNI aktif berbisnis. Karena itu kenapa digitukan? Ya kita butuh orang yang konsentrasi menjaga kedaulatan RI pertahanan negara. Kalau semuanya mengejar jabatan sipil, lama-lama letoy nanti TNI-nya. Kan begitu. Karena itu kita ingatkan lagi. Jangan karena soal pribadi, lalu undang-undang kemudian dilanggar, disesuaikan. Dan kasihan juga nanti pejabat-pejabat di sekretariat kabinet. Yang tadinya eselon 1, turun dia. Karena Mayor Teddy cuma eselon 2.
Lalu dia mau dikemanakan pejabatnya itu? Ditampung di sekretariat negara jadinya. I don't know exactly ya. Lucu banget jadinya. Kementerian lain dipisahkan, kementerian sekretariat negara ditambah tugasnya. Padahal kemarin itu pembagian tugasnya jelas. Menteri sekretaris negara itu mengurusi soal-soal yang terkait dengan presiden sebagai kepala negara. Banyak sekali urusannya. Ya, dari A sampai Z. Sekretaris kabinet terkait dengan urusan kabinet. Udah ada division of labor. Walaupun dalam geraknya kita tahu lah ya. Menteri sekretaris negara juga punya fungsi-fungsi dan lain-lain ya. Fungsi politik, fungsi kepolitikan Jokowi.